Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapita Wijaya Oktavia, NIM 0702192041. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kontrol panel di Windows 10. Pertama, kita membuka kontrol panel. Kita cari saja di pencarian hingga tampilan sebagai berikut. Sebelum saya menjelaskan fungsi dari panel-panel yang ada, saya ingin menjelaskan apa itu kontrol panel. Kontrol panel merupakan komponen Windows yang berfungsi untuk melakukan pengaturan berbagai fitur, baik itu software atau hardware, maupun pengaturan lainnya seperti internet dan jaringan. Baiklah, kita yang pertama yaitu System and Security. System and Security digunakan untuk melakukan pengaturan yang berkaitan dengan sistem, administrasi, dan tugas-tugas yang berhubungan dengan keamanan komputer. Subpanel yang ada dalam System and Security yang pertama yaitu Security and Maintenance, yaitu berfungsi untuk pengaturan keamanan sistem seperti perlindungan virus, pengaturan jaringan, dan mengontrol akses pengguna. Pengguna juga dapat melakukan recovery ketika Windows mendapatkan masalah. Yang kedua yaitu Windows Defender Firewall. Submenu ini berfungsi untuk membantu pengguna melakukan proteksi dalam meningkatkan keamanan komputer dari berbagai serangan virus. Yang ketiga yaitu Sistem. Sistem berfungsi untuk melihat informasi mengenai spesifikasi komputer yang pengguna miliki, seperti jenis prosesor, jumlah RAM, serta aktivasi Windows. Yang keempat yaitu Power Option, yaitu untuk mengubah setelan baterai, fungsi tombol daya, dan waktu tidur komputer. Selanjutnya, File History berfungsi untuk menyimpan salinan cadangan file dan mengembalikan file dengan file history. Selanjutnya, Backup and Restore Windows 7, yaitu untuk percadangan dan pemulihan di Windows 7. Selanjutnya, BitLocker Drive Encryption untuk mengelola BitLocker. Selanjutnya, Storage Space, yaitu untuk mengelola ruang penyimpanan. Kemudian selanjutnya yaitu Work Folders, yaitu untuk mengelola folder kerja. Selanjutnya yaitu Administration Tools untuk mengosongkan ruang disk, defragmentasi dan mengoptimalkan drive, membuat dan memformat partisi hard disk, melihat log aktivitas, serta menjadwalkan tugas. Selanjutnya yaitu Network and Internet. Menu ini pengguna lebih bisa mengatur yang berhubungan dengan jaringan, mengubah pengaturan tentang jaringan, melakukan konfigurasi internet dengan komputer, dan berbagai fungsi lainnya yang kemudian juga terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu Network and Sharing Center, untuk melihat status jaringan, menyambung ke jaringan tertentu, serta melihat status komputer dan perangkat jaringan. Lalu Internet Option, yaitu untuk mengubah halaman muka, mengelola add-on browser, serta menghapus riwayat penelusuran dan cookie. Selanjutnya menu Hardware and Sound. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pengaturan yang berhubungan dengan perangkat hardware pada komputer, berbagai perangkat keras seperti printer, alat suara, hingga pengaturan tentang perubahan suara bisa didapatkan dari bagian ini. Submenu yang pertama yaitu Device and Printers, berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap printer yang terdeteksi pada komputer, menambah perangkat mouse, manajer perangkat, dan mengubah opsi pengaktifan Windows Tugu. Selanjutnya Autoplay, yaitu berfungsi untuk melakukan pengaturan pada bagian yang bisa ditayangkan secara otomatis, serta mengubah pengaturan default untuk media atau perangkat. Kemudian Sound, yaitu berfungsi untuk melakukan pengaturan kepada perangkat suara yang terdeteksi oleh komputer. Selanjutnya, Power Option, yaitu melakukan pengaturan pada fungsi kebutuhan tenaga, bisa digunakan untuk mengatur fungsi cara menghemat daya dan pengaturan tentang daya pada komputer. Selanjutnya, Windows Mobility Center, yaitu untuk menyesuaikan
pengaturan mobilitas yang biasa digunakan, serta pengaturan sebelum memberikan presentasi. Selanjutnya, menu program. Menu program ini berfungsi untuk melakukan pengaturan pada aplikasi yang ada pada komputer. Bagian ini berisi tentang segala program ataupun fitur yang ada di Windows. Pengguna bisa melakukan fungsi dalam pengaturan gadget dan juga berbagai aplikasi yang ada. Submenu yang ada pada menu program yaitu Program and Features, yaitu berfungsi untuk mengatur aplikasi yang ada di komputer, baik itu untuk menginstal ataupun digunakan untuk menguninstall program yang ada pada perangkat. Selanjutnya, default program, yaitu untuk mengembalikan komputer pada pengaturan awal. Selanjutnya, menu user account, yaitu berfungsi untuk melakukan pengaturan akun dari pengguna. Anda bisa melakukan berbagai pengaturan mulai dari pengaturan tentang keamanan, identitas, hingga berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan akun dari pengguna perangkat tersebut. Submenu yang ada yaitu user account, yaitu atau akun pengguna, berfungsi untuk menambah, menghapus, ataupun melakukan pengaturan ulang terhadap akun. Pengguna juga bisa mengganti gambar akun, juga melakukan pengaturan terhadap password dari akun yang ada pada perangkat tersebut. Selanjutnya, Credential Manager, yaitu untuk mengelola kredensial web dan kredensial Windows. Selanjutnya, menu Appearance and Personalization, yaitu bagian ini berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam mengubah setiap tampilan yang ada pada desktop item. Berbagai hal yang berhubungan dengan tampilan mulai dari tema, screensaver, hingga wallpaper bisa diatur dengan menggunakan bagian ini. Berikut adalah submenu yang ada pada menu Appearance and Personalization. Yang pertama yaitu Text Bar and Navigation, yaitu berfungsi untuk melihat properti navigasi. Selanjutnya yaitu Ease of Access Center, yaitu atau pusat kemudahan akses, yaitu berfungsi untuk akomodasi penglihatan lemah, penggunaan pembaca layar, mengaktifkan tombol akses mudah, serta mengaktifkan kontras tinggi. Selanjutnya, File Explorer Option, untuk menentukan opsi membuka file serta menampilkan file dan folder tersembunyi. Selanjutnya, Fonts, yaitu untuk mengubah pengaturan tulisan. Selanjutnya ada pada menu Clock and Region, yaitu dalam bagian ini pengguna bisa mengubah segala keterangan tentang jam, bahasa, mata uang, angka, dan berbagai hal lainnya. Dalam bagian ini juga terdapat beberapa kategori. Yang pertama, Date and Time, yaitu untuk mengatur tanggal, waktu, zona waktu, dan lainnya. Selanjutnya, Region, yaitu untuk mengubah lokasi, format tanggal, waktu, atau angka. Selanjutnya, menu yang terakhir yaitu Ease of Access atau kemudahan akses. Menu ini berfungsi untuk melakukan pengaturan pada komputer yang berkaitan dengan penggunaan indera seperti menyesuaikan komputer dengan penglihatan, pendengaran, ataupun mobilitas. Dari fungsi ini juga membuat pengguna bisa mengatur tentang pengenalan suara jika ingin menggunakan aturan suara dan melakukan perintah pada komputer. Submenu yang ada yaitu Ease of Access Center, yaitu untuk menentukan saran setelan dari Windows, mengoptimalkan tampilan visual, mengganti suara dengan isyarat visual, serta mengubah cara terjemah dan keyboard. Selanjutnya, Speech Recognition, yaitu atau pengenalan ucapan, yaitu berfungsi untuk mengaktifkan pengenalan ucapan dan mengkonfigurasikan mikrofon. Sekian dari saya penjelasan tentang berbagai fungsi dari control panel di Windows 10. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.